Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila dhuhuri sanawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ba'dal maghrib hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga senantiasa terus dan terus Allah kasih kita kesehatan sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan maksimal gitu nggih. Ya, kalau sakit ya sakitnya nggak usah yang gede-gede ngoten nggih. Itu yang kita harapkan ngoten Bapak Ibu. Dan ya beberapa hari kemarin nggih kita kehilangan sesosok yang memang sangat-sangat baik bagi kita nggih, Pak Bambang Leres nggih Bapak nggih. Almarhum Pak Bambang, dan kondisi meninggalnya juga baik nih, karena katanya waktu itu mau menyediakan pengajian ngoten nggih. Kita bersaksi bahwa beliau almarhum termasuk orang yang baik, orang yang soleh, sehingga Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biasanya yang nyiapkan juga untuk ini ngoten nggih, azan maghrib bisa ngoten nggih. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya solawat kepada Nabi Muhammad kita senantiasa diberikan kemudahan untuk mengikuti atau ittiba dengan sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap semoga Allah memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ba'dal maghrib hari ini kalau yang sebenarnya kemarin sampai sini ya. Nah, cuman dari hal yang kemudian saya baca itu sama seperti apa yang di atasnya secara pemahaman seperti itu. Kita masuknya ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini cukup menarik Bapak Ibu. Cukup nanti saya akan sampaikan juga ada beberapa literasi yang lain selain ada yang di sini di poin yang ketiga ini, karena di sini tidak disebutkan terkait juga karakter dari Abu Bakar dan Umar, karena di sini kan tentang at-tanazir baina Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Namun sebelumnya tadi saya lupa, mari kita mengawali dengan membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tanazir ini bisa diartikan ya jajak pendapat gitu nggih, atau ya perbedaan pendapat gitu kan, atau jidal itu ya debat seperti itu. Tapi dari kisah ini nanti, perdebatan yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar itu bukan perdebatan yang kemudian saling menjatuhkan. Yang ini yang perlu digarisbawahi, bukan perdebatan yang kemudian saling pengen dianggap pendapatnya paling benar, paling baik dan sebagainya gitu. Walaupun sebenarnya persoalannya itu masing-masing di antara Abu Bakar dan Umar itu mempunyai hujah atau mempunyai dalil masing-masing yang kuat. Hidup di zaman Rasul kan tentu banyak ilmu yang beliau dapat, mereka berdua dapat, beliau berdua dapat, seperti itu. Yang dipersoalankan di dalam catatan ini, yang poin ketiga yang ditulis Imam An-Nawawi ini, ya terkait dengan memerangi kaum gitu nggih, memerangi kaum. Nah, disinilah kemudian ada perbedaan pendapat. Makanya kemudian saya menggarisbawahi terkait dengan yang poin ketiga ini. Kita kan juga masih masuk di hurmatul muslim ya, kehormatan seorang muslim.
Itu tentang ketegasan dan kelembutan. Ketegasan seseorang yang kita anggap lembut dan kelembutan seseorang yang kita anggap tegas. Karena dua sosok ini dua sosok yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, Umar, Abu Bakar. Abu Bakar itu terkenal kelembutan hatinya itu masya Allah. Bahkan salah satu riwayat hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ditulis di Damaskus ya, Didar Ibnu Katsir cetakan tahun 1993 juz 1 itu Pak Bu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ini yang bilang Aisyah radhiyallahu anha tentang karakternya Abu Bakar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maridun syadidun, dalam kondisi sakit yang parah, dalam kondisi sakit yang parah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha, muru Abu Bakar fal yusalli binnas itu. Muru Abu Bakar, murunya itu pakai fi'lul amr, muru Abu Bakar fal yusalli binnas. Serulah, perintahkanlah Abu Bakar untuk sholat atau untuk mengimami sholat. Itu fal yusalli binnas itu maksudnya adalah mengimami sholat. Maka kemudian faqalu fakultu. Apa bedanya Pak? Faqalu fakultu. Faqalu itu yang berkata adalah yang merawikan hadis itu. Fakultu ya kan, artinya faqalat bukan fakultu. Faqalat dia Aisyah berkata, jadi yang bilang itu ya yang menulis hadis itu. Kemudian fakultu, nah maka aku berkata, aku yang bilang di sini adalah Aisyah. Perbedaannya di qalat itu untuk muannas, sedangkan tu domirnya adalah domir hiya, kata gantinya hiya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakultu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu ngomong atau ngendikan ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Bakar rajulun asifun. Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar itu termasuk seorang yang sangat asif. Asif itu kalau diartikan orang yang lemah lembut, gampang nangis gitu Pak. Jadi mudah sedih dan sebagainya. Nah, maka dari kisah itu ya kan, dari perbincangan antara Rasul dan Aisyah itu menggambarkan bahwa betapa lembutnya sifatnya Abu Bakar. Betapa istilahnya gampang sekali tersentuh hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Umar bin Khattab itu karakternya tegas, keras Nah, berbanding terbalik dengan Abu Bakar. Tetapi kenapa di sini saya sebut bahwa ketegasan orang yang dianggap lembut, ya kan? Kemudian kelembutan seseorang yang dianggap tegas. Karena Abu Bakar itu orangnya lembut, tapi di kisah ini beliau tegas. Kemudian Umar bin Khattab, ya kan, yang kita anggap bahwa bukan yang kita anggap, memang dalam beberapa konteks sejarahnya itu, riwayatnya itu beliau termasuk orang yang tegas. Yang kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu termasuk orang yang tegas, dalam perdebatan dengan Abu Bakar ini lembut sekali lembut. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah itu juga ditulis di dalam tadi yang saya sampaikan Sahih Imam Bukhari. Bahkan jidalnya atau perbedaan pendapat di antara kedua sosok yang dijamin masuk surga sama Allah ini lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Itu juga diabadikan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Nah, Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu juz 9. Nah, tentang perbedaan pendapat ini, dan pada akhirnya sama nanti yang akan kita dapatkan di sini, bahwa Umar yang sekiranya kita anggap tegas ternyata lembut hatinya. Kemudian Abu Bakar yang kita anggap lembut hatinya, tegas ternyata beliau tegas dalam kepemimpinan. Kejadian ini, jidal ini terjadi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah sedo,
kemudian digantikan khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu nggih. Itu terjadi beberapa pemberontakan. Dan rata-rata mereka kaum muslimin. Pemberontakan, salah satu pemberontakannya itu adalah menolak bab zakat, menolak zakat, nggak mau bayar zakat. Satu itu. Kemudian yang kedua, banyak yang keluar dari Islam dan lain sebagainya. Itulah kemudian atas pertimbangan keilmuan pemahaman dari Abu Bakar, muncullah orang-orang ini harus diperangi. Maka kemudian kalau panjenengan cek di internet itu perang Riddah itu terjadi pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Perang Riddah itu terjadi pada saat Abu Bakar As-Siddiq mimpin jadi khalifah. Perang Riddah itu atas instruksi Abu Bakar, karena pada saat itu ada pembangkangan sekelompok suku, ada yang tidak mau membayar zakat, ada yang murtad, dan ada yang ngaku jadi nabi, yang kemudian kita sebut Musailamah Al-Kadzab, yang dibunuh oleh sinten Pak? Sinten yang membunuh Musailamah Al-Kadzab. Yang membunuh Musailamah Al-Kadzab itu seseorang yang pernah membunuh Hamzah bin Abi Thalib. Siapa namanya? Seorang ahli tombak itu loh Pak. Wasyi. Nah, Wasyi. Sampai kemudian kan Rasul pernah berpaling dari wajahnya Wasyi karena melihat Hamzah itu nyun sewu nggih, ketika perang meninggalnya sangat mengenaskan, mohon maaf. Bentuk mengenaskannya tidak hanya sekedar ditombak, tapi kan jantungnya dimakan sama Hindun pada waktu itu. Ya kan? Nah, maka kemudian Wasyi itu balas dendamnya adalah dengan membunuh nabi palsu itu, Musailamah Al-Kadzab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan balas dendam nggih, balas agar kembali kemudian diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat membunuh Hamzah itu kan posisinya memang Wasyi ini kondisinya belum beragama Islam. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di perang Riddah. Nah, at-tanazir baina Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, jejak pendapat atau perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Wa in ma waqa'a min tanaziri baina Abi Bakar wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bi sya'ni kita lima mani'a az-zakah. Ini dari sampai mana lagi? Yang warna apa ini Pak? Sorot ini ya Pak ya? Benar? Gambar. Oh gambar. Iya. Ini terus. Oh nggak bisa digeser. Dua jari. Nah, dari sini ya Pak. Di sini sampai ke sini. Nah, sebab musabab terjadinya perbedaan pendapat antara Umar dan Abu Bakar itu adalah karena ini, zakat ini. Mereka tidak mani'a az-zakah, mereka tidak mau membayar zakat. Nah, membayar zakat. Di situ alasan yang kemudian menjadikan Abu Bakar yang lemah lembut seperti itu jadi tegas untuk kital, memerangi sekelompok orang yang tidak mau membayar zakat. Yuqidu ma ijtama'at alaihi al-hadis min qubuli syahadatain lidukhuli fil Islam. Nah, hal itu dari ini sampai sini. Nanti ini di sini beda. Hal itu menguatkan kepada kita bahwa hadis-hadis di atas itu sangat istilahnya itu jelas memberikan keterangan kepada kita, menguatkan keterangan terkait dengan hadis itu kepada kita berkaitan dengan kital mani azakah, tentang memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Min qubuli syahadatain lidukhuli fil Islam. Nah, padahal juga ya kan di sisi lain mereka semuanya itu sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan? Dan mereka sudah masuk Islam, ya kan? Mereka sudah masuk Islam. Wa qital muslimin mumtani'in
mumtani'aini bisyakli jama'i an iqamati shalah wa ada'i zakah. Nah, yang menjadi sumber kenapa Abu Bakar itu sangat getol sekali untuk melakukan hal itu karena penolakan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu penolakan secara jama'i. Nah, penolakan secara kelompok, penolakan secara suku. Karena di sini nanti ada Pak beberapa pendapat dari ulama gitu kan, yang saya baca. Kalau penolakan itu sendiri wahidah gitu kan, bagaimana hukumnya? Nah di sini nanti ada di sini. Sedangkan yang di sini yang dimaksud adalah penolakan secara jama'i begitu, penolakan secara jama'i, secara massal, secara massal seperti itu. Fafil Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kan? Dan itu terjadi ketika apa? Nah di sini itu terjadi dan itu diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bahwasannya beliau menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu lama tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku tufiya niku sedo. Kemudian wa istukhlifa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'dahu. Kemudian Abu Bakar ini didapuk ngoten nggih, atau karena pada saat itu kan penunjukan nggih, leres nggih. Pada saat itu ditunjuk sebagai khulafa atau khalifah, pemimpin umat Islam, ya kan? Ba'da sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wa kafara min kufri minal Arab. Nah ini di sini Pak. Sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi seorang khalifah, ngoten nggih. Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi seorang khalifah, maka wa kafara min kufri minal Arab. Banyak sekali orang-orang Arab pada saat itu, jazirah Arab itu yang kemudian ingkar dengan agamanya. Ingkar dengan agamanya. Ya keluar, kemudian tidak mau membayar zakat, kemudian muncul nabi palsu dan lain sebagainya. Muncul pemberontakan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itulah kemudian yang mendasari Abu Bakar As-Siddiq bertekad untuk memerangi mereka. Nah, perbedaan pendapatnya di mana? Di sini. Qala Umar radhiyallahu anhu li Abu Bakar. Maka kemudian Umar itu masuk untuk istilahnya nggih ngobrol ngoten nggih bahasanya kepada Abu Bakar, ya kan? Ini qala Umar radhiyallahu anhu li Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab ini ngobrol bersama Abu Bakar. Nggih. Nah, kaifa tuqatilun nas faqad waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau bisa memerangi manusia sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi. Yang menjadi catatan Umar adalah di kalimat yang ini. Di kalimat yang ini, Pak. Faman qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang dia itu berkata gitu, bersaksi bahwa tiada ilah yang hak yang pantas disembah kecuali Allah, maka asamu minni, ya kan, maka dia itu terjaga, darahnya, hartanya, semuanya terjaga. Lantas kenapa engkau memerangi mereka? Gitu kan? Lantas kenapa engkau memerangi mereka? Seperti itu. Itu yang kemudian menjadi awal mula dari istilahnya nggih, ngobrolan lah ngoten bahasanya nggih, obrolan antara Umar dan Abu Bakar. Abu Bakar sangat getol sekali pengen memerangi orang-orang itu tadi yang saya sebutkan, karena pengingkaran, karena satu kelompok-kelompok itu tidak mau membayar zakat,
banyak muncul nabi palsu dan sebagainya, ya ta? Maka kemudian Umar masuk untuk menyampaikan hadis ini, gitu, untuk menyampaikan hadis ini, ya kan? Yang dititik tekankan adalah faman qala, yang ini. Kenapa sedangkan kenapa engkau memerangi mereka, sedangkan orang yang mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu asamu minni, ya kan, terjaga, darahnya terjaga, hartanya terjaga, segala sesuatunya terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wajal, dan hisabnya mereka itu ya cukup Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya kan? Maka kemudian Abu Bakar ini membalas apa yang disampaikan oleh Umar, ya kan? Wallahi la aqatilan min farqa bainas shalah wa zakah, ya kan? Saya, ya kan, wallahi demi Allah, itu wallahi demi Allah. Ini perkataannya Abu Bakar ketika dapat nasihat dari Umar seperti itu, langsung dijawab wallahi, ngoten nggih. Demi Allah itu. La uqatilanna min farqu bainas shalah wa zakah. Saya akan, ya kan, memerangi siapa saja yang farqu, yang memisahkan. Faraqah ya, farqu itu memisahkan antara sholat dan zakat. Artinya dia nggak mau melaksanakan sholat, bahkan ada di sini orang yang nggak mau melaksanakan sholat dan orang yang tidak mau membayar zakat. Itu perkataannya Abu Bakar. Berarti Abu Bakar kejam sekali gitu. Nah, nanti dulu, nggih. Jangan terlalu berspekulasi seperti itu. Nanti dulu, ya, nanti dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa inna zakah hakul mal. Kenapa begitu? Karena zakat itu adalah ada hak harta di situ yang memang harus dikeluarkan ketika memang sudah mencapai nisabnya. Itu sudah ranah kebagian fikih ya. Nanti bisa belajar dengan Bapak Ustadz Sofi terkait dengan fikih nisabnya, harta itu berapa dan lain sebagainya. Makanya di Islam itu kan lebih sebenarnya mengenal zakat. Mohon maaf ya, lebih mengenal zakat gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahi lau mana'uni aqalan lau mana'uni aqalan kanu yu'dzunahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqatilatahum ala man'ahu. Faqala Umar fallahi ma huwa ila an ara'aitu Allah qad syaraha sadra Abu Bakar lil qital fa araftu anahul haq. Disinilah kemudian yang disebut dengan kelembutan seseorang yang kita anggap lembut ternyata punya ketegasan, dan seseorang yang kita anggap tegas ternyata punya kelembutan. Di sini. Jadi ketika Abu Bakar menyampaikan sampai kata itu, kemudian beliau juga menambahi wallahi, apabila demi Allah lau mana'uni aqalan kanu, ketika ada sekelompok orang itu, ya kan, sekelompok orang itu seandainya mereka menolak gitu nggih untuk membayar zakat gitu kan, yu'dzunahu ila Rasulullah SAW, itu artinya ini berupa seutas tali gitu Pak. Kalau saya cari apa sebenarnya kalimatnya Abu Bakar ini dari seutas tali ini gitu, ternyata itu hanya sebuah lambang bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Bakar itu sesuatu hal yang wis mantep ibaratnya gitu, untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan, yaitu memerangi orang-orang yang dia tidak mau membayar zakat. Seperti itu. Nanti kalau panjenengan mengetahui makna aqalan kanu yu'dzunahu, ya kan, nanti bisa disampaikan. Itu yang pernah dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan, kepada yang pernah dibayarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tetap saja
liqatilatahum, tetap akan diperangi oleh Abu Bakar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqala Umar, kemudian Umar berkata, "Wallahi, demi Allah, ma huwa illa an ra'aitullahi qad syaraha sadrahu Abu Bakar lil qital." Dengan ucapan itu aku telah melihat bahwa Allah telah melapangkan qad syaraha sadrahu Abu Bakar, telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi sekelompok kaum, atau apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Soeharno, apa semasal masal kaum gitu nggih, ya kan, untuk memerangi itu. Fa'araftu anahul haq, saya tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Bakar itu sesuatu yang benar. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Fa'araftu anahul haq. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini gitu kan ya, dari kisah ini ternyata ada beberapa hal yang kemudian kita bisa pahami gitu ya, kita bisa maknai. Satu dulu terkait dengan perbedaan pendapat. Kita tidak memungkiri bahwa Umar, Abu Bakar itu sesosok sahabat Nabi Muhammad SAW yang keilmuannya itu Masya Allah luar biasa sekali, tidak diragukan lagi. Satu, bahkan banyak sekali ayat-ayat, nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ustadz Soeharno, beberapa ayat yang kemudian turun disebabkan karena Umar. Jadi secara kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu Masya Allah, dua-duanya ini. Umar bin Khattab itu termasuk salah seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW untuk diantara dua orang yang didoakan Rasulullah untuk bisa masuk Islam. Salah satunya adalah Abu Bakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika mereka berdebat di antara dua persoalan, ya kan? Di antara dua persoalan, ternyata mereka berdua ini tidak kemudian serta-merta mengedepankan egonya masing-masing. Kenapa saya bilang begitu? Loh, tapi kan Abu Bakar sampai wallahi begitu. Wallahinya Abu Bakar yang disampaikan itu karena memang Abu Bakar itu faham betul terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan sabdanya itu. Kemudian Abu Bakar kenapa juga tidak mengedepankan hal itu gitu kan? Karena Abu Bakar juga faham betul, ya kan, apa yang disampaikan oleh Abu Bakar itu berkaitan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi pada intinya adalah ketika kita berdebat, Bapak Ibu, kalau memang ada hal yang kemudian lebih urgen dari menjaga kerukunan, gitu kan, sebaiknya kita menjaga hal itu. Kalau saya lebih cenderung begitu. Ya, nanti bisa ditambahi oleh Bapak Ustadz Soeharno yang pernah merasakan bagaimana jidal di parlemen gitu kan. Nah, itu seperti apa gitu. Karena memang kalaupun kemudian ini kan berhadapan dengan sesama muslim gitu nggih. Sesama muslim yang punya kekuatan keilmuan dan lain sebagainya sehingga bisa saling memahami dan saling mengerti. Tapi kalau mungkin di parlemen mungkin satu hal yang berbeda gitu kan terkait dengan problematika yang ada. Mungkin beliau nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti janji saya akan nambahkan referensi terkait dengan di dalam hadis ini. Ada satu perkataan dari Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kalau panjenengan baca sejarahnya, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi itu seorang ulama yang hidup abad ke-20. Abad ke-20, beliau lahir tahun 12 Rabiul Tsani 1329 Hijriah atau 16 April 1911 Masehi. Beliau lahir di Mesir.
desa Dakodus, desa terpencil ya, desa terpencil di Mesir. Dakodus nama desanya itu disebutkan dalam sejarah itu Dakodus. Imam Asy-Syahrawi ini banyak sekali kitab-kitab yang beliau tulis gitu nggih. Dan Imam Asy-Syahrawi ini atau Imam Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi itu belajar Al-Qur'an karena beliau termasuk orang ahli tafsir, itu bisa menghafal Al-Qur'an di usia 11 tahun. Waktu itu belajar bersama Syekh ABD tulisan gitu, Syekh gitu nggih, Abdun gitu kan. Al-Majid Pasa. Nah, beliau belajar kepada Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi itu belajar kepada Syekh Abdu Al-Majid Pasa begitu. Dan beliau hafal Quran di usia 11 tahun. Nah, salah satu banyak sekali di antara kitab-kitab yang beliau tulis, salah satunya itu adalah kitab Sirah Nabawiyah, kemudian Al-Khawatiri At-Tafsir tentang tafsir, kemudian Al-Haya tentang kehidupan, Al-Maut tentang kematian, kemudian Labbaik Allahumma Labbaik, kemudian juga kitab tentang At-Taubah, kemudian kitab tentang Al-Mi'ah itu saya agak lupa itu Bapak Ibu. Pokoknya intinya 100 persoalan di dalam fikih. Nah, bahasa Arabnya itu bukan mi'ah dulu, soal mi'ah al-masail, 100 persoalan yang ada di dalam fikih begitu. Selain itu banyak juga ada beberapa kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syahrawi. Nah, salah satu komentar beliau terkait dengan perbedaan pendapatnya Abu Bakar dan Umar terkait dengan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat tadi itu, gitu kan? Itu adalah fahuwa amrun yubayyinu lana syiddatal mu'minin fi mawajatil kufri. Al mu'minu idzan la huwa matbu'un ala asyiddatil mutlaqah wala huwa matbu'un ala rahmatil mutlaqah walakinnahu syadidun hina takunu asyiddatu matlubah lid-dini wa rahimun hina ma takunu rahmah matlubatun lid-dini wa azizun hina takunu al-izzah lid-dini wa dalilun hina takunu dhillatu matlubatan lid-dini. Nah, dari pernyataan beliau ini bahwasannya beliau itu menyampaikan bahwa Islam ini, ya kan, Islam ini atau peristiwa yang terjadi di kisahnya Abu Bakar dan Umar ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita kerasnya seorang muslim dalam menghadapi kekufuran. Kerasnya seorang muslim menghadapi kekufuran. Seorang mukmin itu nggih, al-mukmin idzan, seorang mukmin dalam menghadapi seorang mukmin tidak selamanya tegas secara mutlak. Satu itu. Illa huwa matbu'un ala syiddatil mutlaqah. Tidak sepenuhnya seorang muslim itu tegas secara mutlak. Kemudian wala huwa matbu'un ala rahmati mutlaqah. Juga tidak sepenuhnya selamanya seorang muslim itu berkasih sayang secara mutlak begitu. Nah, ia tegas ketika ada sesuatu hal gitu kan. Ia tegas ketika walakin asyadidun hina takunu asyiddatul matlubah lidini. Mereka tegas gitu kan. Tegas melakukan sebuah penghalangan kekufuran itu ketika terjadi dalam sebuah kejadian di agama kita, gitu kan? Atau persoalan di dalam agama, atau lebih tepatnya kalau misalkan ketegasan itu dibutuhkan ketika memang ada persoalan-persoalan di dalam agama. Begitu pula sebaliknya, ya kan? Berkasih sayang dan lain sebagainya ketika dibutuhkan untuk agama kita ini. Nah, hal itu perkara ketika keperkasaan dibutuhkan agama tadi sudah, dan rendah hati ketika direndahkan dan rendah hati ketika kerendahan hati dibutuhkan untuk
agama. Ini ditulis dalam kitab Khosausus Sahabah was Sholihin. Ini kitaban cetakan Kairo Maktabah Taufikiyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa seorang muslim itu ya tidak sepenuhnya kemudian tegas, artinya kasar juga tidak. Ada waktu-waktu tertentu dia bisa tegas gitu. Ketika apa? Ya ketika memang agama ini diusik begitu nggih. Nah, kemudian dia juga kebalik, dia tidak selamanya lembut gitu nggih. Dia tidak selamanya lembut, dia juga bisa tegas, bisa keras ketika agama kita ini membutuhkannya, karena memang agama kita ini sedang diusik misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak selamanya juga kita kasar, tidak selamanya juga kita tegas, tidak selamanya juga kita keras, karena ada hal-hal, ada beberapa poin dalam agama kita ini juga menjaga kerohiman, menjaga ketentraman dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu mungkin itu satu hal yang sangat bisa sekali dilakukan. Tapi kalau kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita saat ini, itu sepertinya sesuatu hal yang mungkin belum sanggup gitu nggih. Mungkin belum siap terkait dengan hal itu. Kenapa? Karena satu, kaum muslimin sendiri pun juga dari sisi kekuatan itu jauh gitu nggih. Kemudian yang kedua, sekarang kaum muslimin pun juga banyak yang bercerai-berai, tidak bersatu dan lain sebagainya. Pada zamannya Umar, pada zamannya Abu Bakar, kaum muslimin masih bersatu. Sehingga ada kekufuran, ada kemunafikan, ada hal-hal yang lain, mereka langsung bisa memberikan perlawanan, memberikan penyadaran kepada mereka, gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian kita terapkan untuk saat ini menurut saya barangkali nanti kalau menurut Bapak Ustadz Suharno bisa lebih menjelaskan secara detail gitu. Sepertinya agak mungkin belum siap kalau untuk saat ini. Monggo Pak Ustadz. Jadi ini kan sesungguhnya kan persoalan syariat, persoalan hukum. Jadi hukum Islam itu kan itu wajib bagi orang yang muslim. Nah, sementara waktu itu kan sudah ada pemerintahan Islam. Kalau pemerintahnya sudah ada, pemerintahan Islam, kemudian sepakat di situ, maka kalau dia melanggar hukum syariat, dia diperangi. Jadi perangi itu karena melanggar syariat. Nah, kalau sekarang kan nggak ada negara Islam. Nah, jadi kita nggak ada masalah, kita masih kemudian pakainya kan masih sistem di Indonesia itu masih demokrasi, ada Islam, ada agama yang lain, nggak bisa. Nah, manakala ada kesepakatan, misalnya kayak di Aceh itu sudah mulai menuju sana, ada komun dan sana begitu masyarakatnya sana mau memakai hukum syariat sana, begitu orang zina ya dicabut betulnya. Nah, di Indonesia secara keseluruhan karena belum kemudian semua bisa mengikuti itu, karena sebagian masih beragama maka bisa dilakukan. Matur suwun Bapak. Nggih. Kita kerucutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu karena berkaitan dengan syariat. Karena memang pada saat itu ya betul, ya syariat itu memang benar-benar sudah diterapkan. Maling dipotong tangannya, ya kan? Kemudian zina dirajam dan lain sebagainya. Nah, sedangkan itu kalau kemudian kita terapkan untuk saat ini memang yaitu tadi belum bisa begitu, belum bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa hadhihi qissah tadullu ala jalalah ala Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini juga menjadi pengertian kepada kita bahwa kisahnya Abu Bakar, kisahnya Umar gitu nggih, itu menjadi salah satu pemahaman
kepada kita terkait dengan jalalatun ilmun atau keluasan ilmu. Itu nggih, keluasan ilmu. Abu Bakar melakukan hal itu, ya kan? Karena memang apa yang dilakukan oleh para pemberontak, oleh orang-orang di suku-suku atau di kabilah-kabilah atau di tadi yang disampaikan kelompok itu memang sudah melanggar syariat. Sedangkan syariat pada saat itu memang sudah dijalankan. Sehingga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq harus menegakkan syariat pada waktu itu. Seperti itu. Nah, kemudian wadakikun istinbatoh wa qiyasah. Dan selain itu karena kedalaman ilmu juga dakik itu juga kedalaman istinbat, istinbat itu mengambil sebuah analogi bener ya, mengambil sebuah analogi gitu kan, sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Kemudian dengan apa itu tadi, dengan kias, dengan mengkiaskan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah isya nggih, besok kita lanjutkan lagi. Kita sampai sini. Nah, sampai sini mungkin nanti kita bisa masuk ke sini, Pak. Yang tadi saya sampaikan itu, kalau misalkan wahidun itu bagaimana? Nah, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama gitu. Cukup nggih? Nah, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.